Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Milate, NIM 17340300017, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-9 pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Kita langsung saja pada tema gender, kesehatan, dan teknologi informasi dalam konteks oleh Balka. Analisis statistik semakin menunjukkan bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Oleh karena itu, mungkin menyiratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspada terhadap bahwa penafsiran semacam itu menggunakan dengan baik antara pemisahan digital dan ketidaksetaraan India. Berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah konsep yang lebih luas, mencerminkan cara-cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama ada membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai dan dampaknya terhadap peluang hidup. Petunjuk ini menunjukkan perlunya lebih banyak lokasi untuk memahami penggunaan internet daripada yang dapat ditawarkan oleh statistik sehubungan dengan jenis. Hal ini menyiratkan bahwa pemecahan dan ketimpangan yang sudah berlangsung lama dengan ceramah merujuk pada sekumpulan asumsi mengenai tanggung jawab atas pencarian informasi kesehatan dan muncul dalam masyarakat modern zaman akhir. Asumsi ini dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan pemerintah yang memuat agenda kesehatan masyarakat dan perawatan diri. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, tempat lain ceramah dapat ditemukan dalam beberapa literatur akademis. Pasien yang terinformasi ini dapat dipahami sebagai semacam model ideal tentang bagaimana seharusnya para konsumen perawatan kesehatan menggunakan jasa kesehatan. Para pasien yang terinformasi dianggap semakin bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan keluarga serta masyarakat mereka dengan secara aktif mencari informasi kesehatan dan membuat pilihan yang terinformasi melalui keterlibatan dalam mengambil keputusan bersama para profesional di bidang kesehatan. Internet dipandang sebagai pemain peranan yang signifikan dalam mendukung munculnya pasien yang terinformasi, menawarkan akses pada informasi yang dapat membantu proses peningkatan kemandirian dan perawatan diri. Sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat munculnya pasien yang terinformasi, dan ini telah menawarkan wawasan penting untuk perdebatan tentang internet dan yang disebut perbedaannya pasien. Secara khusus, perbedaan konseptual yang penting telah dibuat antara internet dan informasi dan kebutuhan bagi keterlibatan orang dengan informasi lebih atau kurang refleksif dan internet untuk dianalisis secara terpisah.
Akan tetapi sampai sekarang belum ada analisis yang sistematis tentang bagaimana gender membentuk informasi kesehatan dan internet dalam penelitian empiris yang terperinci. Bagian yang sudah terinformasi ini diikuti oleh analisis narasi tentang hubungan antara gender, kesehatan, dan internet yang mengambil data dari penelitian empiris terhadap penggunaan internet dalam konteks pencarian informasi kesehatan dan pengambilan keputusan. Sebagai situs konstruksi gender, kesehatan, dan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkait erat dan bahkan dibangun secara padat. Seperti yang dikomentari sebelumnya, Balka, Green, dan Henwood, kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh perpecahan gender dalam pekerjaan, memiliki tingkat pendapatan dan kekayaan yang lebih rendah, dan melaporkan tingkat kecemasan dan depresi lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, sementara mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Sejalan dengan konsep tradisional tentang feminim, pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi, ada yang tampaknya diakibatkan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender, misalnya para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan pria golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan membentuknya identitas maskulin. Doyle misalnya telah berpendapat bahwa pengembangan dan pemeliharaan identitas pria biasanya menuntut pengambilan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Komentator lain penjelasan fakta bahwa pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang berisiko, termasuk praktek seks yang tidak aman, yang berkaitan dengan pengembangan identitas maskulin hegemoni. Ada juga yang berpendapat bahwa kebutuhan untuk memperlihatkan mungkin menjelaskan keenggaan pria untuk berkonsultasi dengan dokter sewaktu timbul masalah dan menanggapi pesan pendidikan kesehatan dengan serius. Pria lebih kecil kemungkinan daripada wanita untuk meminta nasihat dari teman sebaya. Kelas menengah lebih cenderung daripada sebanyaknya untuk menegaskan dan menanggapi informasi, promosi kesehatan, dan selebaran dan iklan. Tetapi pada umumnya, pria lebih kecil kemungkinan daripada wanita untuk mengandalkan pengalaman teman-temannya. Sehubungan dengan pertemuan medis, gender kembali muncul sebagai faktor signifikan membentuk dan oleh pertukaran yang terjadi antara pasien dan praktis. Misalnya, pria menerima lebih sedikit waktu dokter dalam pertemuan medis daripada wanita, dan diberi lebih sedikit penjelasan yang singkat, sederhana maupun. Selain itu, meskipun pria lebih cenderung terlibat dalam perilaku berisiko tinggi, mereka tidak menerima nasihat untuk mengubah faktor-faktor risiko daripada wanita selama pemeriksaan. Seperti yang didapati di pengadilan, hanya 29% dokter yang secara rutin memberikan petunjuk yang tepat pada usia untuk pemeriksaan diri secara testis, dibandingkan dengan 86% yang memberikan petunjuk kepada wanita tentang pemeriksaan diri pada payudara.
Selain itu, klinik-klinik yang dioperasikan manusia pertama kali diperkenalkan di Inggris pada awal tahun 1990, tetapi tidak lepas landas dengan cara yang sama seperti yang dilakukan klinik-klinik wanita maupun sebelumnya. Oleh karena itu, ada sejumlah cara yang menganggap gender dapat membentuk praktek dan struktur perawatan kesehatan dan yang di dalamnya. Sebaliknya, struktur dan praktik kesehatan dapat dipahami sebagai bagian dari pembentukan identitas dan praktik kesehatan dan perawatan. Berpendapat bahwa proses pembangunan paralel sedang berlangsung sehubungan dengan internet. Mungkin dari saya hanya itu, sekian dan terima kasih.